28 desa di 5 kecamatan dalam Kabupaten Sarawangun rawan bencana alam. Pemkab Kerinci delegasikan penanganan sampah ke pemerintah kecamatan. Realisasi investasi di Kabupaten Batanghari hampir mencapai target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 13 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. BPBD Kabupaten Sarawangun mencatat dan memetakan sejumlah desa di 5 kecamatan yang memiliki resiko tinggi rawan bencana, seperti banjir bandang dan angin puting beliung, serta longsor seiring masuknya curah hujan dengan intensitas tinggi. Memasuki musim penghujan menjelang akhir tahun 2025 ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarawangun telah menghimbau dan mengingatkan seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana alam hidrometeorologi, seperti bencana banjir tahunan, longsor, dan angin puting beliung. Namun yang paling sering terjadi yakni bencana banjir di sejumlah desa yang menjadi langganan banjir seperti desa di Kecamatan Limun, Batang Asai, Cerminan Gedang, Sarawangun, Kecamatan Pau, dan Kecamatan Mandi Angin. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sarawangun Ahmad Mulyan mengatakan pihaknya telah memetakan potensi wilayah rawan bencana alam sering meningkatnya curah hujan. Pemetaan wilayah rawan bencana mempermudah koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana, serta selalu mewaspadai dampak tingginya curah hujan di wilayah Kabupaten Sarawangun. Kita ada kurang lebih kalau kecamatan itu ada kurang lebih 5. Kalau desa? Kalau desa kurang lebih 28 desa. Nah, sekarang kita masih status siaga karena belum sampai titik puncak. BPBD Kabupaten Sarawangun sudah menyiagakan puluhan personil dan berbagai peralatan penting. Kesiapsiagaan ini dilakukan sebagai respon terhadap intensitas hujan yang berpotensi memicu bencana alam di bumi sepucuk adat Serumpun Paseko. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Muara Jambi memicu serangkaian bencana hidrometeorologi. Tercatat 2 kejadian bencana alam telah terjadi, salah satunya angin kencang yang menumbangkan pohon besar. Potensi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Muara Jambi saat ini perlu diwaspadai, mengingat negeri Sailun Salimbai telah memasuki musim hujan tahun 2025 dengan intensitas sedang hingga lebat. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, sejak September lalu telah terjadi 2 kejadian bencana hidrometeorologi seperti angin kencang yang merobohkan pohon besar. Pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muara Jambi, Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, bencana terjadi di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, dan Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi luar kota. Angin kencang menumbangkan pohon besar sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan lintas Timur Sumatera. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kewaspadaan masyarakat terhadap potensi cuaca ekstrim harus terus ditingkatkan, terutama terhadap angin kencang, hujan deras yang disertai petir, serta potensi banjir dan longsor. Masyarakat ketika tetap waspada, jauhi pohon-pohon besar jika terjadi hujan dengan intensitas angin kencang, sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana tersebut. Menyikapi peningkatan curah hujan yang berdampak pada cuaca ekstrim, BPBD Muara Jambi menghimbau seluruh stakeholder, terutama di tingkat desa dan kecamatan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga diminta untuk waspada dengan memangkas pohon besar di sekitar pemukiman dan menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan deras disertai petir. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana hidrometeorologi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG tentu menjadi perhatian bagi semua pemangku kepentingan dalam melakukan antisipasi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam, bagaimana hasil perakiraan cuaca di wilayah Muaro Jambi saat ini? Ya, Amsol dan pemirsa TVRI Jambi, berdasarkan informasi yang kami terima dari BMKG Klimatologi Jambi, untuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini berada pada musim hujan, tepatnya masih peralihan menuju ke puncak musim hujan. Berdasarkan informasi yang kami terima, keberlangsungan musim hujan pada peralihan ini akan berlangsung hingga di akhir bulan ini maksud kami. Dan puncaknya diprediksi akan terjadi pada bulan November mendatang. Pada peralihan musim ini, masyarakat diimbau untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi seperti banjir, kemudian angin puting beliung, dan longsor. Berdasarkan informasi yang kami terima juga dari BMKG, selain bencana hidrometeorologi basah di daerah Muaro Jambi juga harus diwaspadai kekeringan ataupun cuaca yang panas yang mencapai suhu hingga 30 derajat Celcius. Suhu ini tentu memicu timbulnya titik panas, namun potensi hujan yang terus mengguyuri untuk titik panas sejauh ini belum terpantau di Kabupaten Muaro Jambi. Sementara pemirsa, untuk satu minggu akan datang, BMKG memprediksi untuk wilayah Muaro Jambi masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, sehingga masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk mewaspadai, terutama yang menggunakan kendaraan saat melintas di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Mengingat Kabupaten Muaro Jambi ini pemirsa merupakan daerah lintasan di jalan lintas timur, sehingga pengendara harus memastikan kendaraannya siap pakai sebelum digunakan, karena potensi hujan itu terjadi pada sore hingga malam hari karena bisa membahayakan kendaraan. Ya, Amsol. Azam, apa saja langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak dari bencana hidrometeorologi? Ya, Amsal, untuk pemetaan sendiri telah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu pemetaan daerah rawan banjir, luapan Sungai Batanghari. Informasi yang kami terima kalau untuk ketinggian air masih di bawah siaga 3, artinya belum mencapai 13,83 cm. Meski begitu, pemerintah daerah telah melakukan pemetaan untuk daerah rawan banjir sendiri di Kabupaten Muaro Jambi. Dari 11 kecamatan, terdapat 6 kecamatan yang rawan banjir. Di antaranya itu Kecamatan Sekernan, Jaluko, Marosebo, kemudian Taman Rajo, Kumpe Ulu, dan Kumpe Ilir. Dari 6 kecamatan tersebut terdapat 72 desa yang dinyatakan rawan banjir luapan Sungai Batanghari. Kemudian pemirsa, selain banjir dadakan, pemetaan wilayah angin puting beliung juga dipetakan oleh pemerintah daerah. Terdapat 10 kecamatan ada di 72 desa yang daerah rawan angin puting beliung. Kemudian pemirsa, bencana hidrometeorologi juga tercatat, yaitu bencana longsor. Di Kabupaten Muaro Jambi sendiri terdapat 4 kecamatan di 5 desa yang ditemukan ataupun berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihak kecamatan, terdapat 5 desa di 4 kecamatan yang rawan longsor. Namun sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat, hanya terjadi 2 kali peristiwa bencana hidrometeorologi, yaitu angin kencang yang merobohkan pohon. Sementara untuk banjir dan longsor sejauh ini belum ada informasi yang kami terima dari BPBD setempat. Ya, kembali ke Amstel. Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPBD Bungo mengklaim kasus kebakaran hutan dan lahan dari Januari hingga September 2025 turun drastis. Namun masyarakat diminta tetap siaga terhadap bahaya karhutla. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bungo dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Ini dibuktikan dengan berkurangnya luas lahan yang terbakar dalam tahun 2025. Berdasarkan data BPBD Bungo, sejak Januari hingga akhir musim kemarau bulan September 2025, luas lahan terbakar tercatat hanya sekitar 6 hektar. Sementara pada tahun 2024 mencapai 40 hektar karhutla.
Kepala BPBD Kabupaten Bungo, Zainadi, mengatakan membaiknya penanganan karhutla di Bungo tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai instansi terkait. Penurunan kasus karhutla memang membantu baik dari sisi kerugian ekonomi, kesehatan maupun lingkungan. Tetapi potensi karhutla tidak bisa diabaikan begitu saja. Masyarakat diminta tetap waspada karhutla. Alhamdulillah, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya jauh menurun. Sekarang hampir sekitar 6 hektar. Mungkin ada yang kebakaran terdiri dari 9 titik di 9 kecamatan. Titiknya ada 120, tapi kecamatannya tersebar pada 9 kecamatan. 6 hektar kasus karhutla tahun ini tersebar di 9 kecamatan, yakni Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Jujuhan, Jujuhan Ilir, Rantau Pandan, Batin 3 Ulu, Pelepat, Pelepat Ilir, Batin 3 Pelayang, dan Kecamatan Bebeko. Kemarau tahun ini termasuk kategori kemarau basah. Hal ini berbeda dari tahun sebelumnya yang cenderung kemarau ekstrim. Sementara itu memasuki musim penghujan saat ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Batang Tebo dan Batang Bungo diminta waspada apabila intensitas hujan mulai tinggi, terutama saat malam hari karena berpotensi terjadi banjir. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, warga Desa Tanjung, Kota Sungai Penuh memanfaatkan lahan sawah yang rusak untuk mencari udang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, warga Desa Tanjung memanfaatkan lahan yang mengalami kerusakan dengan mencari udang di sekitar aliran sawah. Udang hasil tangkapan ini kemudian dijual kepada para pemancing ikan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi petani. Di tengah kondisi persawahan warga di Desa Tanjung yang rusak akibat genangan air, para petani memanfaatkan situasi tersebut dengan menangkap udang untuk dijual kepada para pemancing ikan. Udang ditangkap menggunakan jaring dan dalam satu hari, warga dapat mengumpulkan hingga 5 kg udang. Hasil tangkapan itu dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Jika udang tidak habis terjual kepada para pemancing, warga akan mengumpulkannya untuk kemudian dijual ke pasar, baik di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Tidak tentu, kadang-kadang 1 kilo, kadang-kadang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Ini Bapak jual lagi udang seperti atau apa, Pak? Jual lagi. Berapa tuh Pak harganya, Pak? 40, 1 kilo. 1 kilo, Pak. Biasanya yang beli itu pemancing ya? Ada orang jualan juga. Oh. Sula. Dari Sula. Dari Sula. Semuruk. Semuruk. Banyak agak lah pembeli. Selain dari pemancing itu kebanyakan dari warga. Saudagar. Saudagar itu ada kok ngambil. Ya. Ya kan berapa banyak? Biasanya tuh Bu, kalau saat ini? Biasa 5 kilo. 5 kilo sehari. Harganya tuh berapa Bu? 80. Salah seorang pemancing Santis mengatakan, umpan udang merupakan salah satu jenis umpan yang paling mudah menarik ikan. Dalam satu hari, para pemancing dapat menghasilkan hingga 3 kg ikan nila di sekitar sungai yang melintasi Desa Tanjung. Itu umpan, kita mau mancing ikan. Ini jadi umpan. Kalau selain udang apa Pak umpannya Pak? Oh, kadang-kadang pernah juga lumut, pernah. Oh, cacing juga pernah, cuman agak berbeda dengan udang agak kencang. Aktivitas penangkapan udang di aliran persawahan menjadi upaya petani untuk memulihkan perekonomian mereka setelah terdampak kerusakan lahan sawah akibat genangan air. Valen Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pertambangan emas tanpa izin alias peti yang terus berlangsung merusak lingkungan di Kabupaten Merangin. 4 sungai yang tercemar akibat peti disinyalir berbahaya bagi kesehatan. Tidak hanya itu, aktivitas ilegal ini juga menurunkan daya tarik objek wisata di daerah tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor di Kabupaten Merangin, M. Sobar. Selamat sore, Sobar. Bagaimana dampak peti di Merangin dan seperti apa kondisi sungai yang tercemar? Silakan, Sobar. Baik, terima kasih.
dapat saya sampaikan bahwa pertambangan emas tanpa izin alias peti itu masih beroperasi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Aktivitas ilegal ini dapat dengan mudah ditemukan tidak jauh dari Jalan Lintas Bank Pau Kerinci yang berada di Kecamatan Pangkalan Jambu dan Kecamatan Sungai Manao. Oleh karena itu, berdasarkan data dari KKIURT pada tahun 2024, dari 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, terdapat 20 kecamatan yang sudah memiliki atau terdapat pertambangan emas tanpa izin. Total luas pertambangan tanpa izin ini mencapai 17.900 hektar yang cenderung berada di area pinggiran sungai. Aktivitas ilegal ini telah mencemari 4 sungai besar yang berada di Kabupaten Merangin, yakni Sungai Tantan, Batang Merangin, Sungai Tapir, dan Sungai Batang Masumai. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin pada tahun 2024, indeks kualitas air di Sungai Merangin itu sudah di bawah baku mutu, yakni 36,6 poin. Tidak hanya mencemari sungai, aktivitas seperti ini juga telah mencemari dengan zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, yakni merkuri. Merkuri sendiri tidak hanya bisa langsung masuk ke tubuh manusia, tapi juga bisa memapar melalui rantai makanan karena dapat meracuni biota dan diserap oleh tumbuhan. Peti juga menurunkan daya tarik ekowisata dan geowisata di Kabupaten Merangin. Hal ini terjadi di air terjun Muara Karing, yang mana para pedagang sudah mulai mengeluhkan sepinya pengunjung dan tidak bisa lagi memasok ikan langsung dari sungai karena sudah sulit didapatkan. Kemudian lebih jauh, berdasarkan konfirmasi dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Merangin, peti sudah masuk di kawasan inti Geopark Merangin. Hal ini dapat membuat status warisan dunia Geopark Merangin bakal dicabut pihak UNESCO. Kemudian hal ini yang selalu dikhawatirkan oleh para pegiat dan para aktivis lingkungan di Kabupaten Merangin. Demikian. Ya, Sobar, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin untuk mengatasi peti ini? Ya, perlu diketahui bahwa pada September lalu mencuat kabar Kepala Desa Sekancing terlibat dalam penambangan emas ilegal. Kades ini dikabarkan memiliki alat berat untuk menambang emas tersebut. Setelah kabar ini mencuat, Bupati Merangin membuat surat edaran untuk camat, kepala desa, kepala BPD agar tidak terlibat dalam penambangan emas ilegal. Terdapat sanksi yang akan dilayangkan jika para pejabat nekat melakukan penambangan ilegal tersebut. Kemudian, Bupati Merangin juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI yang nantinya mereka akan membentuk satgas untuk menangani peti. Namun pembentukan satgas ini baru masih dalam tahap pembicaraan. Kemudian di sisi lain, di sisi penegak hukum, Polres Merangin sepanjang tahun 2025 telah menangani 5 kasus penambangan emas ilegal dengan menangkap 10 tersangka yang semuanya berperan sebagai pekerja. Di antara itu juga polisi memburu 1 pemilik modal atau pemilik operator yang disinyalir itu adalah warga Kabupaten Merangin berinisial S. Demikian. Baik, terima kasih Sobar atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang anak kecil akhirnya dapat memeluk ayahnya yang telah 3 bulan menjalani penahanan dalam kasus illegal drilling di Polsek Sekernan. Pertemuan singkat itu menjadi pelipur rindu sekaligus mengundang air mata haru para petugas yang menyaksikannya. Sebuah pelukan kecil namun penuh makna. Dalam video yang direkam petugas, terlihat seorang anak laki-laki berusia 6 tahun memeluk erat ayahnya dari balik pintu jeruji besi. Sejak sang ayah ditahan, anak tersebut belum pernah bertemu. Rasa rindu yang tertahan berbulan-bulan terlampiaskan dalam pelukan singkat yang menyentuh hati. Karena tak tega melihat tangis sang anak, petugas penjaga tahanan akhirnya mengizinkan keduanya untuk bertemu lebih dekat. Di ruang khusus itu, sang anak terlihat tersenyum, sementara sang ayah terdiam memandang anaknya dengan mata berkaca.
Anggota Reskrim Polsek Sekernan Aibda Handoko mengatakan, pertemuan antara tahanan dan keluarga dilakukan dengan pengawasan ketat. Namun pihaknya juga memberi ruang kemanusiaan agar hubungan keluarga para tahanan tetap terjaga. Video untuk edukasi sebenarnya kan, untuk biar di luar itu melihat kayak mana sih kehidupan di penjara gitu kan, karena semua serba terbatas. Karena memang hak-haknya kan harus diatasi kan gitu. Namun karena kebijakan, karena melihat anak kecil tadi, jadi membuat kebijakan. Diketahui tersangka berinisial MA saat ini menjalani proses hukum atas kasus illegal drilling. Sebelumnya ia merupakan tahanan Polda Jambi dan kini dititipkan di Polsek Sekernan. Sementara kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejari Muaro Jambi. Meski berstatus tahanan, bagi seorang anak sosok ayah tetaplah perlindungan tempat berlabuh rasa rindu. Sebuah pelukan menjadi bukti bahwa cinta antara ayah dan anak tak pernah terbatas oleh dinding jeruji besi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci kini tidak lagi terpusat di tingkat kabupaten. Pemerintah daerah mulai mendelegasikan penanganan sampah ke tingkat kecamatan untuk mempercepat layanan dan mendorong tanggung jawab wilayah. Pengangkutan sampah di sejumlah wilayah Kabupaten Kerinci selama ini sering mengalami keterlambatan karena bergantung pada armada dari kabupaten. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah terutama di kawasan padat penduduk dan desa terpencil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci mendelegasikan pengelolaan sampah ke tingkat kecamatan. Melalui kebijakan ini, setiap kecamatan diberikan wewenang untuk mengatur jadwal pengangkutan serta mengelola tempat penampungan sementara secara mandiri. Sebagai tahap awal, pemerintah daerah menyalurkan 6 unit mobil pengangkut sampah untuk mendukung operasional di 6 kecamatan. Masing-masing kecamatan adalah Gunung Tujuh, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Sitinjau Laut, Danau Kerinci Barat, dan Batang Merangin. Dengan penambahan armada ini, petugas kebersihan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak titik pembuangan dan memberikan layanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Salah satu wujud dari pemerintah kabupaten untuk bagaimana menguraikan persoalan sampah yang ada di Kabupaten Kerinci. Salah satu strategi kita adalah memberikan pendelegasian wewenang kepada kecamatan. Kenapa? Karena kabupaten ini yang cukup luas, yang cukup panjang. Artinya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah terpusat di kabupaten saja, tetapi kita uraikan melalui camat. Jelas kita terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dengan diserahkan 6 unit kendaraan sampah ke kecamatan untuk 6 kecamatan ini. Kita harapkan Kabupaten Kerinci, khususnya di kecamatan itu adalah bersih daripada sampah sesuai dengan visi misi pemerintah daerah. Kami selaku camat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan kami siap melaksanakan tugas amanah yang diberikan oleh Bupati kepada camat untuk membersihkan lingkungan desa-desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur ini bebas daripada sampah. Melalui kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap terbentuk pola pengelolaan sampah yang lebih mandiri dan berkelanjutan di setiap kecamatan. Pemerintah juga menargetkan terwujudnya lingkungan yang lebih bersih serta layanan persampahan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, SPPG Nibung Putih Tanjung Jabung Timur menyalurkan MBG untuk penerima manfaat di 2 kecamatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, hingga bulan September tahun ini, capaian hasil panen dari sektor padi sawah di Kota Jambi sudah mencapai 80% dari luas tambah tanam 536 hektar. Pemerintah Kota Jambi berupaya untuk terus meningkatkan produksi pangan daerah untuk mewujudkan program swasembada pangan. Salah satunya dengan melakukan luas tambah tanam. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, luas tambah tanam untuk sektor padi sawah Kota Jambi sudah melebihi target, yaitu 536 hektar dari target awal 526 hektar.
Sementara dari luasan 536 hektar, sebanyak 80% sudah melakukan panen, dengan jumlah produksi per hektar menghasilkan 5 hingga 6 ton gabah kering panen atau sekitar 5,2 ton gabah kering giling. Dari luas tambah tanam kita yang sudah mencapai target atau melebihi yaitu 536 hektar, kita sudah panen seluas lebih kurang 80% dari target yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah hasilnya juga memuaskan, rata-rata itu 5 sampai 6 ton per hektarnya untuk gabah kering panen. Efridal Asri juga mengatakan mayoritas kendala yang dialami petani di Kota Jambi diantaranya lahan padi sawah yang merupakan lahan rawa lebah yang bergantung pada musim serta rawan serangan hama tikus. Untuk mengatasi hal ini, upaya yang telah dilakukan dengan memasang sistem pompanisasi. Sementara untuk hama tikus dilakukan pemasangan jaring dengan harapan capaian hasil panen Kota Jambi tahun ini mencapai 100%. Silva Adli, TVRI Jambi melaporkan. Target investasi di Kabupaten Batanghari sebesar 450 miliar rupiah hampir terlampaui. Hal ini dibuktikan dengan capaian nilai investasi tahun 2025 yang telah mencapai lebih dari 400 miliar rupiah. Capaian investasi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2025 menunjukkan tren positif dan hampir melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 450 miliar rupiah. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Batanghari, nilai investasi pada saat ini telah mencapai 400 miliar 815 juta rupiah. Dengan hasil tersebut, pemerintah optimis target akan terpenuhi hingga akhir tahun. Fungsional penata kelola penanaman modal ahli media DPM PTSP Batanghari Harrison mengatakan, sektor perkebunan masih menjadi penyumbang terbesar dalam peningkatan nilai investasi. Perusahaan kelapa sawit saat ini mendominasi dan telah beroperasi di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Batanghari. Dengan capaian yang menjanjikan ini, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya membuka ruang sebesar mungkin bagi dunia usaha untuk bisa menanamkan modal di wilayahnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tren nilai investasi setiap tahun serta dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, 2.793 penerima manfaat program makan bergizi gratis telah disalurkan melalui Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi Nibung Putih, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ribuan penerima manfaat ini tersebar di 2 kecamatan, yaitu Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur. Dapur SPPG Nibung Putih setiap hari bergerak aktif dalam menyalurkan makanan bergizi gratis. Hingga saat ini 2.793 penerima manfaat terdaftar dalam program tersebut, yang tersebar di 24 titik penyaluran dalam 2 kecamatan. Asisten lapangan SPPG Nibung Putih Abdul Aziz mengatakan, proses penyaluran makanan bergizi dilakukan setiap pagi mulai pukul 7 hingga 10 WIB. Untuk menghindari rasa bosan, menu makanan bergizi ini selalu berubah setiap hari. Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini telah berjalan selama hampir 3 bulan di bumi sepucuk nipah Serumpunibung. Tak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, program ini juga memberikan dampak ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Bahan makanan yang digunakan mengutamakan produk lokal dari petani dan pelaku usaha daerah, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanjung Jabung Timur. SPPG Nibung Putih ada 24 sekolah penerima manfaatnya. Untuk jumlah siswanya 2.793 siswa. 2.700. Ya, 2.793 siswa. Rasionalnya kalau pengantaran kita mulai dari jam 7 mulai pengantaran ke sekolah-sekolah. Dengan adanya program makan bergizi gratis, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengimplementasikan program serupa. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni makan bergizi gratis terus mendapatkan respon positif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain siswa, manfaat program MBG ini juga dirasakan oleh warga sekitar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh kontributor TVRI Jambi Khalifa Patria. Halo, selamat sore Khalifa. Bagaimana realisasi program MBG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
Ya, selamat sore pemirsa. Dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa peran penting seluruh pihak untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sangatlah penting. Apalagi program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini tengah berlangsung hampir 3 bulan lamanya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sedikitnya terdapat ada 6 dapur SPPG yang beroperasi di kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini dengan ribuan penerima manfaat mulai dari siswa, ibu hamil hingga ibu menyusui. Untuk selanjutnya kudapan dari makan bergizi gratis ini juga setiap harinya berbeda-beda menunya karena untuk menghindari adanya rasa jenuh dari para penerima manfaat. Selanjutnya, mulai operasional dapur SPPG ini untuk pengantarannya dimulai dari pukul 07 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun penerima manfaat ini selama kita turun ke lapangan sangat positif sekali karena selain siswa mendapatkan makanan bergizi gratis ini, para orang tuanya maupun warga sekitar dapur SPPG juga mendapatkan lapangan pekerjaan baru mulai dari juru masak, sopir, pemorsian, dan pencucian ompreng makan bergizi gratis tersebut. Untuk bahan pokok yang diambil oleh hampir keseluruhan dapur SPPG yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini juga menggunakan petani-petani lokal maupun UMKM lokal seperti tahu, tempe yang berada di Kecamatan Geragai maupun peternakan ayam di sekitaran Kecamatan Muara Sabak Barat. Demikian Amsol. Kliva, bagaimana tanggapan dari pihak sekolah dan juga masyarakat terhadap program ini? Karena tadi Anda menyampaikan juga bahwa program ini juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar. Ya, untuk tanggapan sangat positif bagi pihak sekolah maupun pihak siswa dan orang tua karena dari pihak juga mereka merasa terbantu adanya pemenuhan gizi oleh anak-anak didik di sekolah tersebut. Seperti yang baru saya jumpai kemarin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kepala sekolahnya merasa senang dengan adanya program ini karena anak-anak didiknya tidak jajan sembarangan lagi karena sudah terjamin oleh makanan higienis yang berasal dari dapur SPPG. Untuk dari sisi siswanya sendiri, setelah kita jumpai di lapangan, mereka juga sangat menyambut positif dan berharap program ini dapat berjalan terus karena uang jajan yang mereka diberikan oleh orang tuanya di waktu pagi bisa mereka tabung hingga jutaan rupiah. Seperti yang salah satu siswi di SMP tersebut kita tanyakan. Selanjutnya dari orang tua siswa juga mengaku sangat bersyukur dengan adanya program ini dikarenakan mereka yang orang tuanya kurang mampu ataupun memang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap sangat terbantu dengan lapangan pekerjaan ini. Rata-rata para pekerja yang ada di dapur SPPG ini merupakan salah satu dari tulang punggung keluarga untuk menyekolahkan anak dan menghidupi keluarganya sehari-hari. Selain itu, tidak hanya makan bergizi gratis saja yang diutarakan di program ini, melainkan adanya ekonomi lokal yang mana para UMKM yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga sangat terbantu dengan adanya program ini. Dan mereka di semua lini masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasa ingin program ini dapat terus berjalan sampai kapanpun. Terima kasih. Ya, Kliva Fatria melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih, selamat sore. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya produk kreatif makrame menjadi peluang ekonomi bagi UMKM di Jambi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kreativitas tak pernah padam di tengah tren gaya hidup minimalis. Kerajinan makrame dan rajut kembali digemari masyarakat. Dengan berbekal ketelatenan dan kecintaan terhadap seni, seorang perajin di Jambi mampu menghasilkan produk estetik dari untayan simpul tali yang penuh makna. Makrame atau lebih dikenal dengan kerajinan seni menganyam simpul dengan tali atau benang yang berbahan seperti kapas, nilon, atau rami. Kerajinan ini populer di era tahun 70-an dan kini makrame dan produk kerajinan hasil rajutan lainnya kembali menjadi tren yang digemari oleh para pencinta kerajinan tangan. Pesona uniknya terletak pada proses pembuatannya yang penuh kreativitas dan hasil akhir yang estetik. Desi adalah salah seorang perajin di Jambi yang sudah menekuni kerajinan ini sejak 5 tahun lalu. Desi mengatakan pada awalnya membuat kerajinan makrame dan beberapa produk rajutan hanya untuk mengisi waktu luang. Sebagai ibu rumah tangga yang sebelumnya bekerja, ia ingin tetap menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi meskipun dari rumah. Berbekal tutorial di media sosial dan juga melihat perajin lainnya, Desi mulai mempelajari berbagai jenis simpul tali serta berbagai bentuk rajutan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saya udah 25 tahun kerja, kemudian saya ada rencana mau resign ketika dapat anak cewek yang nomor 3. Kemudian saya berpikir apa sih yang harus saya lakukan ketika saya resign. Baru saya lihat temen kantor tuh ada ngerajut. Akhirnya saya coba lihat, oh kayaknya enak ya gitu. Kalau belajar saya modelnya YouTube aja. Semuanya kruse, makrame itu saya buka di YouTube. Jadi setiap hari saya belajarnya YouTube aja. Tidak hanya butuh keterampilan, membuat kerajinan dari simpul tali dan juga rajutan ini juga butuh ketelitian, kecermatan dan juga kesabaran. Karena jika salah simpul atau salah dalam hitungan simpul, maka untayan simpul harus dibongkar kembali agar hasilnya sesuai yang diinginkan. Berbagai jenis produk kerajinan bisa dihasilkan dari simpul tali dan juga rajutan ini, seperti hiasan dinding, tas, taplak meja, sarung bantal, boneka, dan beragam gantungan kunci yang unik dan menarik. Bagi Desi, gulungan benang kini bukan lagi hanya sekedar mengisi waktu luang, namun juga ada rangkaian impian yang ingin diwujudkan. Desi berharap suatu saat nanti memiliki gerai penjualan khusus dan kerajinan ini bisa menjadi salah satu ikon cindera mata khas Jambi. Selain itu, Desi juga ingin mengajak ibu rumah tangga lainnya untuk menggeluti usaha ini karena produk kerajinan makrame dan rajutan mulai diminati banyak kalangan. Saudara, budidaya tanaman hias kini tak hanya menjadi hobi, namun juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Sejak masa pandemi COVID-19, minat masyarakat terhadap tanaman hias terus meningkat, termasuk tanaman hutan yang kini banyak dipelihara dan dilestarikan di rumah-rumah warga. Monstera, ada monstera yang berasal dari hutan, dikembangbiakkan bisa juga mempunyai nilai jual yang tinggi. Jadi kadang tergantung juga sih, kadang ibu-ibu kan kadang hobinya unik-unik juga, kadang datang ke sini melihat yang unik-unik, ya berkenan, kalau memang cocok harga ya dijual. Jenis-jenisnya kadang-kadang seperti pakis hutan, sejenis monstera ada juga. Anggrek ada juga, pokoknya macam-macam deh. Penutup di Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.